Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Karena kami melihat Bapak Ibu bersuka cita di dalam wajah Bapak Ibu. Karena kami percaya Allah yang mengasihi kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan katakan kepada kanan kiri kita, depan belakang kita, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita sehati kita bawa doa pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita serahkan pada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersehati Tuhan. Kami datang, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Tidak bukan dan tidak lain Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan. Terlebih-lebih kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Di tempat ini Bapa, kami percaya ada Roh-Mu hadir di dalam hati kami. Kami percaya ada mujizat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami serahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Tuhan, singkirkan segala yang menghalangi kami. Dengan tulus hati kami ingin memuji, kami ingin menyembah kepada Tuhan. Kiranya Allah yang akan memimpin kami di dalam ibadah ini ya Tuhan. Ada Allah bersama kami dan Allah di tengah-tengah kami, Allah di depan kami. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Di dalam nama dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita khawatir apa yang menjadi masa depan kita. Terkadang kita khawatir dengan keadaan kita. Tetapi nomor satu, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Puji Tuhan, kita akan membawa penyembahan ini mengalir kuasa
ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih bersuka cita? Mari kita puji Dia. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Kami percaya ada tambah sukacita dalam hati kita. Mari kita sambut Roh yang hadir di tempat ini. Roh yang kita di tempat ini.
kita telah menyembah Allah, kita memuji Allah, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita akan mendengarkan sabda Allah. Puji Tuhan. Kerinduan yang ada di dalam hati kami, kami rindu seperti Tuhan yang penuh kasih. Mari kita hidup penuh kasih seperti Allah yang telah mengasihi kita.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin didengarkan pujian, siapkan hati kita untuk dengar firman.
firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dewa Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami mau dipuaskan, kami mau dikenyangkan oleh firman Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan, memberikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami dapat memahami, untuk kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin bertumbuh kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penolong satu-satunya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat-saat ini Tuhan, kami benar-benar rindu akan firman Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu apa yang Kau akan sampaikan bagi setiap kami. Setiap kami siap diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan senyuman yang manis bagi saya. Nah, saya yang melihat saudara. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saudara sudah siap diberkati. Amin. Saudara datang di tempat ini itu satu sungguh hal yang luar biasa. Ya. Satu hal yang sungguh luar biasa karena ini kemurahan Tuhan. Engkau ada di tempat ini dan engkau meresponi suara Tuhan. Siapa yang tadi pagi bangun tidur lalu mendengar suara Tuhan? Ada yang mendengar suara Tuhan? Hah? Ada yang mendengar suara Tuhan? Amin ya, mantap gitu ya. Mantap saudara ada di tempat ini sadar bahwa kita ini hari Minggu. Ya, hari di mana kita bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, saudara mendengar, saudara peka, saudara berangkat siap-siap, pasti siap-siap ya. Saudara ada di tempat ini. Yuk kita akan fokus untuk kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita jangan pikirkan yang di belakang sana, yang ditinggal sementara ini rumah kita, pekerjaan kita mungkin, tugas-tugas kita yang belum selesai mungkin. Tapi yuk kita pagi hari ini siap diberkati. Amin. Amin. Saya ingin belajar bersama-sama ya. Saya ingin mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu untuk kita belajar di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya beberapa hari berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan ya. Karena memang hari-hari ini kita membutuhkan iman, iman yang kuat. Betul? Ya. Karena mungkin ada keluarga kita, mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana sedang menghadapi berbagai macam masalah, tekanan hidup. Itu memang terjadi ya. Mungkin kita menjadi gelisah, mungkin kita menjadi was-was ya. Karena sekarang ini banyak orang khawatir. Tapi pagi hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Buka saja ya di dalam Markus pasal yang ke-10. Kita akan baca beberapa ayat, mulai ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Oh, ini indah bagi setiap kita. Ya, saya belajar, saya merenungkan lebih dalam lagi. Ya, yuk bangkit berdiri. Saudara bisa belum. Ya, lalu tibalah. Ya, betul. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya,
dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ya, silakan duduk. Mungkin kisah tentang Bartimeus yang buta, gitu ya. Yang sudah kita baca tadi, mungkin kita sering, udah berpuluh-puluh kali mungkin ya, kita selalu mendengar dan udah hafal itu, ya. Saya tidak akan berbicara mengenai kesembuhan dari Bartimeus, tapi lebih dari itu kita akan mendalami tentang sikap iman Bartimeus yang luar biasa, yang perlu kita renungkan dan kita pelajari benar-benar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 46 dikatakan bahwa lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada di situ seorang pengemis yang apa tadi? Yang buta, ya, bernama Bartimeus, ya. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Kalau buta itu nggak melihat ya, gitu ya. Bartimeus ini nggak melihat, tetapi ia bisa mendengar. Karena ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus bisa mendengar tentang siapa? Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu kalau mendengar firman saudara mau kuat, ya seharusnya ketika engkau mendengar firman, engkau selalu pulang membawa kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita dengar lagi. Ya, ketika Bartimeus si orang buta itu, ya, dia mendengar Yesus orang Nazaret. Saya pikir ini bukan sekali mendengar langsung ya. Ini bisa seperti saudara dan saya. Sudah berpuluh-puluh tahun saudara dan saya mendengar. Bartimeus, ia mendengar tentang siapa? Yesus orang Nazaret. Di situ mungkin beberapa tahun baru Yesus mulai di dalam pelayanannya. Tapi Bartimeus itu sudah mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Saudara dan saya sudah mendengar tentang siapakah Yesus. Sudah sampai merasuk dalam hati. Ya. Seharusnya kita sudah sampai merasuk dalam hati ketika kita mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Nah, di sini ketika Bartimeus mendengar
bahwa Yesus itu orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Ya, Bartimius itu mulai berseru. Kira-kira berseru itu berkata-kata, mengeluarkan seruan. Seruan kepada siapa? Kepada Yesus. Kita belajar dari sini dulu, ya. Keberanian yang perlu direnungkan. Keberanian Bartimius. Dia tidak bisa melihat. Tanpa melihat tetapi dia mendengar. Dia berani berseru kepada Tuhan. Ya, berani berseru kepada Yesus. Dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Siapakah Yesus? Bapak Ibu, belajar yang pertama. Ketika saudara mendengar, benar-benar pendengaran saudara akan firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan setiap kita. Artinya dihidupi. Supaya kita berani berseru, berani berkata-kata tentang Yesus. Ya. Berani dia berkata-kata. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau di dalam keadaan yang sulit, engkau berani berkata-kata. Yesus orang Nazaret yang saya dengar, saya ada iman. Ya, sikap yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara punya keberanian untuk berseru. Amin. Ya, keberanian untuk berseru, berkata-kata tentang Yesus. Mungkin orang lain menolak, ya, tetapi kita tetap berpegang kepada Tuhan. Itu yang namanya iman. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya kalau kita mendengar pada pagi hari ini, kita pulang, kita mendapatkan kekuatan. Walaupun di rumah, kita jangan kembali ketakutan, kekhawatiran, lalu mulai ngomel, lalu marah. Percuma, saudara. Ya, yuk kita belajar, ya, kita belajar memperkatakan, mempernyatakan, ya, bahwa Yesus orang Nazaret itu. Tapi apa yang diserukan oleh Bartimius? Yesus anak Daud. Bartimius itu imannya luar biasa, saya katakan, ya. Karena apa? Dia tidak melihat, saudara dan saya melihat. Kita dapat melihat, tetapi Bartimius dalam keadaan fisik yang cacat dikatakan, yang kurang, dia tidak bisa melihat, tapi pendengarannya itu sungguh tajam. Dia berani berseru. Dia tidak mungkin rame di situ, tetapi hatinya itu selalu fokus. Karena dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Lalu ia berani berseru, Yesus anak Daud. Artinya apa Yesus anak Daud? Ketika Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Nah, ada orang banyak yang berkata, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Nabi Yeremia, ya. Tetapi ada Simon Petrus yang berkata, engkau lah Mesias, Yesus anak Daud. Artinya Mesias, ya. Yesus anak Daud itu artinya Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa Bartimius ini. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita ini buta, tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar, tetapi pendengarannya itu luar biasa yang bisa menimbulkan iman yang kuat tentang Yesus. Yuk kita belajar, ya, kita punya keberanian ketika kita mendengar,
kita punya keberanian untuk berseru pada Tuhan. Ada yang di sini kalau doa malu, lagi makan yang di rumah makan yang rame, ya, saudara doa, ada anak-anak Tuhan yang malu, ya, terus doanya itu kok amin, tepet-tepetan, mesin dia ditonton banget, gitu ya. Ada yang demikian? Enggak ya? Yuk rubah ya, kita belajar dari Bartimeus ini. Dia berani. Ketika dia mendengar, dia memperkatakan, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia menyatakan pengakuan bahwa Yesus anak Daud itu adalah Yesus yang disembah. Dan dia yang berkuasa, dia penolong, dia tabib yang ajaib, dia yang memelihara kita. Haleluya. Bapak Ibu, ayo kita belajar ya, belajar untuk kita berani memperkatakan. Mungkin ada orang-orang di situ lagi dalam kesulitan. Saudara berani enggak? Saudara, ayo kita doa. Saya punya Tuhan Yesus. Kalau engkau katakan Tuhan Yesus, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang saya sembah. Ya, saya belajar. Ya, saya belajar dari kisah ini. Tuhan itu nyatakan, Bapak Ibu. Ketika saya ada di satu tempat, dan di situ ada anak-anak Tuhan, tapi juga ada bukan anak-anak Tuhan. Dan di situ saya berkunjung karena dia sakit, ya. Dia sakit kanker, dan dia tidak percaya. Dan mungkin dia tidak pernah mendengar, tapi tidak ada yang memperkatakan. Ya, karena satu rumah itu ada anak Tuhan. Saya berkata, Ibu, ada harapan. Semua harapan kita taruh di kaki Yesus. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Sebentar saya ceritakan siapakah Yesus. Yesus Juru Selamat. Saya katakan, Ibu kalau percaya, Ibu punya Tuhan Yesus di dalam hati. Kalau Yesus berkata-kata, turuti setiap apa yang Tuhan mau. Saya yakin itu karena saya sedang belajar tentang Bartimeus. Saya berdoa berkali-kali, saya selalu panggil Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ibu itu berkata tentang Tuhan Yesus. Saya percaya kok nama Yesus itu nama yang berkuasa. Itu saya berkali-kali saya temui ya. Saya bukan latah, tetapi saya sungguh-sungguh. Saya pernah diserempet orang ya. Diserempet orang, saya hampir terjatuh nabrak tebing kuburan. Dan yang ngerempet itu jatuh. Saya bisa berteriak, saya enggak teriak untuk diri sendiri, saya berteriak untuk mereka. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya tuh lihat orang itu dengar kan. Dia bangkit berdiri, 2 orang. Melepar gitu, dia bisa bangkit berdiri. Dia buang itu kaos tangan saya, dibuang di sungai, lalu dia berangkat lagi. Saya tahu dia dengar, ya Tuhan Yesus tolong. Nah kemarin ketika saya makan dengan Bu Ida, di situ ada kalen ya, ada kalen kecil buangan air rupanya. Nah saya sedang mau naik motor saya. Nah di situ motor ibu itu mepet dengan saya. Saya makan dengan Bu Ida itu saya sedang menyampaikan tentang Bartimeus. Dan aku
aku punya sesuatu yang indah ketika aku belajar. Ya, saya ngomong-ngomong dengan Uda, lalu saya keluar. Ya, saya sedang ambil uang parkir. Ibu ini mepet-mepet saya tuh sampai gini ya. Ibu itu jatuh masuk, kakinya itu masuk di kaleng itu, sampai kakinya itu gini, bengkok ya di sini. Aduh, dia berteriak keras. Saya mau nolong ibu, saya pegang kakinya ibu ini ya. Dalam nama Yesus, gitu. Saya respect, saya punya iman karena saya sedang berkata-kata tadi ya. Ibu ini kaget, saudara. Kaget, saya bilang, aduh panas. Saya tidak punya minyak ya, dari rumah makannya itu mengeluarkan minyak kelapa. Bu, oleskan aja minyak kelapa. Dan ibu ini, dia bisa berdiri, saudara. Dia berdiri, tenang dulu, Bu. Kalau tenang, ibu bisa berjalan. Benar, saudara. Sampai tukang parkirnya tuh dia berkata gini, Bu, saya tuh mau nyingkir ke motor ibu, tapi motor ibu itu dikunci stang. Jadi saya tidak bisa. Ini ibu ini bawa belanjaannya banyak, mepet motor-motor lain. Jadi ibu kesusahan sendiri. Ya. Lalu saya bilang sama ibunya, luar biasa nama Yesus. Ya, saudara berani berkata-kata. Ya, kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ya, saya belajar dari Bartimeus itu. Bisa anakmu, bisa orang tuamu, bisa tetanggamu, bisa orang lain. Lalu ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartimeus ini dalam ayat yang ke-48, Bartimeus itu ditegur. Mungkin bisa karena berteriak hanya satu kali. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang. Kok Yesus anak Daud? Kamu tahu nih Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Kamu ini apa? Ya. Mungkin orang tuh teguran-teguran itu dari luar, dari orang-orang, bisa dari keadaan saat ini. Kamu ini ngapa? Ya. Udah buta mungkin ya. Orang tuh menegur supaya ia diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua kali, sama enggak kata-katanya sama yang pertama? Coba baca. Yuk, 47 dan 48. Ya. 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, kata-katanya berubah enggak? Enggak. Bartimeus makin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita belajar dari hal yang kedua. Keberanian Bartimeus itu luar biasa. Imannya itu yang saya katakan luar biasa. Ditegur, kata-katanya tidak berubah. Amin. Ditegur, kata-katanya tidak berubah. Tetap dia berseru dengan keras,
Yesus anak Daud, kasihanilah. Saudara, mungkin kita sedang berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Ada orang yang negur, ngapain? Saudara berubah enggak? Ya Tuhan. Udah berubah kata-katanya. Ya, mungkin kita sedang memohon kepada Tuhan. Belum Tuhan jawab. Kadang-kadang, ngapain kamu sudah berdoa 1 tahun? Tuhan belum jawab. Mungkin itu keadaan. Mana jawaban? Berubah enggak saudara? Sering kali kita berubah. Lalu mulai lowong doanya. Tapi kita belajar dari Bartimeus. Di dalam Bartimeus menghadapi tantangan. Banyak orang menegur supaya ia diam. Tapi Bartimeus tidak berubah dengan kata-katanya. Ini iman yang luar biasa. Ayo, setiap kita belajar. Ya, belajar. Kita bersikap keberanian. Karena iman kita kepada Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak enak, kita akan tetap tidak berubah. Amin. Jangan pernah berubah imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Ini saudara, jangan berubah ketika ada keadaan yang tidak enak. Mungkin orang-orang yang mulai negur, bosan, ya, mungkin diri kita sendiri. Tetapi sungguh luar biasa dari Bartimeus. Ia tidak mengubah kata-katanya. Ia tidak mengubah imannya karena tantangan. Sering ya kita berubah ya. Aduh, aku bosan. Doa dengan tidak jemu-jemu. Ya lama-lama bosan lah. Itu yang mengganggu. Itu suara iblis. Jangan pernah goyah. Amin. Iman kita kepada Tuhan. Amin. Tidak akan goyah. Ayo katakan. Tidak akan goyah. Saudara sedang berdoa. Saudara sedang merindukan sesuatu. Berdoa terus. Walaupun siapapun katakan tidak mungkin. Belum, nunggu. Terus tetap berdoa. Jangan mengubah iman. Dan jangan goncang imanmu. Yang selanjutnya, ayat yang ke-50. Ayat 48 ya. Lalu ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Yesus sedang berjalan, ia berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Ia tertarik kepada sebuah pengakuan iman. Ada seorang yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah. Banyak orang menegurnya lagi. Lalu dia makin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus dia berhenti. Rupanya Yesus tertarik dengan suara seorang yang menyatakan imannya yang tidak goyah. Saya belajar, Yesus itu tertarik dengan kita. Yesus itu tertarik dengan Bartimeus. Bukan karena Bartimeus seorang pengemis, seorang buta, dan ia berteriak mungkin minta dijamah dari surga. Tidak, Yesus berhenti karena ia tertarik kepada iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya.
Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saudara, kalau mau diperhatikan Tuhan, supaya mata Tuhan tertuju kepada saudara, nyatakan iman saudara. Yesus akan berhenti dan dia akan berkata, panggillah dia. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya, sampai Yesus berjalan pun dia berhenti, lalu berkata-kata. Saudara, iman itu sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan tertarik kepada iman saudara, makanya sungguh-sungguh kita iman di dalam Tuhan. Coba kita buka ya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Yuk Thomas, ada yang keras, bacain. 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mata Tuhan menuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang bertakwa. Amin. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Amin. Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara sudah minta orang yang beriman kepada Tuhan, orang benar. Tuhan mendengar, telinga Tuhan mendengar permohonan. Amin. Amin. Saudara percaya? Ya. Luar biasa. Menghentikan perjalanan Yesus itu luar biasa. Karena tertarik karena Tuhan mendengar. Lalu panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, sampai murid-muridnya gak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika Yesus menyuruh kepada murid-muridnya, padahal tadinya murid-muridnya katakan, diam. Orang banyak katakan, dia berhenti. Yesus menyuruh kepada murid-muridnya, mungkin murid-muridnya malu kali ya. Dia berkata kepada orang buta ini, kuatkan hatimu, iya. Saudara pengen disayang Tuhan. Saudara pengen diperhatikan Tuhan. Pengen supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Iman kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Pesan. Yesus sudah memanggil. Kuatkan hatimu. Di dalam pandemi ini, kuatkan hatimu, berdiri, dia memanggil. Saudara, Bapak Ibu Saudara dikasih, ketika kita berhadapan dengan Yesus, ketika kita benar-benar kita mengalami ada Yesus, ada. Kita mau terima mujizat, kita punya iman kepada Tuhan Yesus yang tidak goyah, yang berani untuk kita berseru dan menyatakan iman bahwa benar engkau Yesus Yesus anaknya dan tidak goyah. Mungkin saudara kawan iman itu yang membuat Yesus tertarik. Ya, cegah.
Kalau kita mau lihat mukjizat iman. Kalau kita mau pengen lihat mukjizat Tuhan akan dinyatakan, lalu saudara baru punya iman. Iman itu dinyatakan sebelum mukjizat. Jadi mukjizat terjadi itu karena imanmu. Saudara pengen mukjizat Tuhan terjadi. Iman. Bukan mukjizat. Ketika Thomas dia berjalan bersama Yesus, Thomas gak percaya. Kalau aku belum melihat ada bekas tangan dan aku belum mencucukkan tanganku masuk ke lubang. Tuhan Yesus. Kurang percaya. Pengen mukjizat harus imanmu dulu. Amin. Ada mukjizat terjadi itu karena iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo kita punya keberanian yang ketiga, belajar. Mulai ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Haleluya. Lalu Bartimius yang buta menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan. Artinya dia menanggalkan jubah pengemis, jubah pengemis mungkin kotor, jubah pengemis itu mungkin rusak. Dia tanggalkan dan dia berdiri pergi kepada Yesus. Bapak Ibu yang ketiga, kita berani untuk meninggalkan yang lama, kebiasaan yang lama, untuk kita tanggalkan dan kita berdiri dan kita mendapatkan Yesus. Ketika kita mendapatkan Yesus, Yesus akan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Jawab orang Rabi, supaya aku dapat melihat. Kerinduannya itu disampaikan ketika Bartimius itu menanggalkan jubahnya. Dia belum sembuh. Dia belum minta untuk disembuhkan. Dia belum minta untuk dapat melihat. Tetapi Bartimius itu berani menanggalkan jubahnya. Dia berdiri menanggalkan segala yang lama, kebiasaan yang lama. Kalau sudah mendapatkan Yesus, luar biasa yang terjadi. Supaya aku dapat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus belum menyembuhkan. Tetapi yang penting di dalam hidup Bartimius adalah iman yang menyelamatkan. Yesus itu iman. Harus punya iman dan beriman. Bukan ikut Yesus itu pengen yang nggak ada jadi ada, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi luar biasa Tuhan berkata, pergilah, imanmu yang menyelamatkan. Iman itu sangat berharga. Dia yang akan menyelamatkan saudara. Belum sembuh. Bartimius pergi enggak?
Dia taat setiap apa yang dikatakan Tuhan. Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat iman ketika kita mendapatkan Yesus terjadi mujizat. Saya rindu setiap kita pada pagi hari punya ketiga keberanian dalam sikap hidup kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Satu, ketika kita mendengar, kita mau menyatakan pernyataan iman kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, berani menghadapi tantangan. Jangan goyah, jangan berubah imanmu. Dan yang ketiga, berani menanggalkan jubah lama. Jubah Bartimius mungkin jubah yang kotor, mungkin jubah yang rusak, ditanggalkan. Itu satu keberanian luar biasa. Ya, pada pagi hari ini biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk, saya minta dengan hormat pelayan mimbar bisa naik ke atas. Saya ingin berdoa. Nanti setelah ibadah mungkin saudara lihat ada alat ini ya. Jadi setelah ibadah ada penyerahan anak dari dua. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Saudara bisa akan angkat tanganmu. Hambamu memberkati anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Kuatkan mereka, kuatkan hati mereka, setiapkan di dalam masa pandemi ini, dalam banyak hal yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan dalam hidup. Kau akan kuat untuk berdiri mendapatkan Yesus. Kuatkan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, Yesusku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala puji, hormat dan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan padamu ya Bapa, untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan pada kami Tuhan secara khusus di dalam sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami beroleh kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan beroleh kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami.
Tuhan, kami di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau bersama-sama mengambil satu komitmen yang baru Tuhan. Kami mau belajar untuk memperkatakan kuasa-Mu melalui setiap tindakan kami Tuhan. Kami mau belajar memegang teguh iman percaya kami untuk tidak goyah di tengah-tengah kondisi apapun yang mungkin harus kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersama-sama belajar Tuhan untuk meninggalkan segala apa yang ada di masa lalu hidup kami yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami kembali mengarahkan sepenuhnya pandangan kami, hidup kami, perbuatan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih yang kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa akan Tuhan terus nyatakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan meteraikan segala firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau belajar melakukannya hari demi hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan ibadah pagi ini di dalam nama Yesus. Tuhan mengerti, Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan juga melihat mereka telah belajar untuk mendahulukan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, belajar untuk beribadah dengan sungguh. Dan kami percaya anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan ibadah pagi ini di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi keperluan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka di dalam nama Yesus, kami percaya mereka akan menerima jawaban yang terbaik. Kami percaya sebagai firman-Mu, Engkau sendiri akan berhenti memperhatikan mereka dan menjawab setiap seluruh doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan berkat yang terbaik, yang teristimewa kami terima. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih ada dalam keadaan sakit Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa akan menjamah menyembuhkan mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka derita, semuanya Tuhan akan gantikan dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhan, pemulihan telah mereka terima. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kota kami Tuhan, kota Magelang di mana kami tinggal, Kabupaten Magelang sekitarnya. Kami percaya Tuhan melindungi kota ini, Tuhan menjagai kota ini, jauhkan dari segala hal yang jahat, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana apapun juga. Tuhan berkati pelihara anak-anak-Mu Tuhan, boleh beribadah dengan leluasa di kota ini Tuhan, untuk bersama-sama berbakti kepada-Mu ya Bapa. Tuhan berkati para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, baik kota Magelang, Kabupaten Magelang, juga bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, bertaruh hikmat pada mereka, sehingga bela setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil semua untuk kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan rumah-Mu Tuhan di belakang. Kami serahkan sebenarnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap tim yang bekerja, setiap tim yang telah Engkau pilih, Engkau tunjuk, mereka boleh bekerja Tuhan oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan di bawah waktunya Tuhan berkehendak, maka akan terjadi pembangunan di Tuhan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami tidak akan dipermalukan, sebab kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kalau setelah ini akan ada ibadah penyerahan anak, Tuhan pimpin kegiatan ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap yang terlibat, Tuhan berkati orang tua, anak-anak yang Tuhan yang diserahkan kepadamu. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus juga untuk kegiatan pengajaran baptisan yang akan dikerjakan dari Senin besok. Bila Tuhan anak-anak-Mu yang rindu untuk lahir baru, anak-anak-Mu yang rindu untuk dibaptis oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka dengan sungguh boleh menerimanya dan melakukannya di dalam setiap hidup mereka sebagai landasan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Berkati Bu Gembala juga Tuhan yang akan memimpin semuanya. Berkati ibadah tengah minggu, berkati ibadah yang kami kerjakan secara online, semuanya Tuhan, kegiatan ibadah juga ibadah minggu depan, ibadah perjamuan kudus. Kami percaya di dalam setiap ibadah kami, dalam setiap persekutuan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami akan pulang setelah ini Tuhan. Tuhan hantarkan kami, sampaikan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati kami. Kami juga berdoa Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari yang akan datang, sepanjang waktu yang datang. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembalikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah mendengar. Tidak hanya mendengar, Tuhan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur pada pagi siang hari ini. Ada dua keluarga yang membawa anak mereka untuk kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan untuk mendidik anak ini, Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena ini anugerah Tuhan, di mana Tuhan akan menolong kepada kedua orang tua mereka masing-masing untuk membawa anak ini takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau sertai kami, pimpin kami di dalam acara penyerahan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi penolong kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan ayat bagi kedua orang tua mereka masing-masing, yaitu Bapak David dan Ibu Dewi, juga bagi Bapak Raymond dan Ibu Aprilia Yeni. Dengar firman Tuhan ini ada di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Berkata demikian, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati mereka. Bapak Raymond, Bapak Elia, juga Bapak David, Ibu Dewi, anak-anak kita perlu Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, dia yang mempunyai kerajaan Allah. Anak-anak ini masih jujur. Anak-anak ini masih mempercayai keadaan sekitarnya. Makanya perlulah dididik untuk takut Tuhan, mengenal akan firman Tuhan, dan juga dididik untuk menghormati kedua orang tua. Biarlah anak-anak ini akan tumbuh besar di dalam hidup takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan.
Amin. Untuk pertanyaan dijawab. Bapak Raymond dan Ibu Aprilia, apakah engkau benar-benar akan menjadi anak Mikaela kepada Tuhan? Siap. Yang kedua, apakah benar-benar akan menumbuhkan Mikaela ini untuk hidup takut Tuhan dan mengenal akan firman Tuhan? Siap. Dan pertanyaan buat Bapak David dan Ibu Dewi, apakah benar Bapak David dan Ibu Dewi akan membawa anak Nathanael Sian, ya, untuk hidup takut akan Tuhan, mengajar akan firman Tuhan? Siap. Pertanyaan yang kedua, apakah benar-benar ketika Nathanael ini menginjak dewasa akan dibawa kepada Tuhan dan pengenalan Tuhan lebih sungguh-sungguh? Amin. Ya, Tuhan. Mereka siap dan mari kita akan turut mendoakan sidang jemaat Tuhan. Nanti yang pertama bisa Bapak Raymond dan Ibu Aprilia Yeni, ya, untuk berlutut di depan. Gembala akan mendoakan. Kita doakan ya, supaya anak-anak ini benar-benar diberkati dan dijamah Tuhan. Hamba-Mu menumpangkan tangan atas anak Mikaela Fai Susanto kepada Tuhan. Kami percaya kedua orang tuanya membawa Mikaela untuk datang di hadapan Tuhan, memohon akan Tuhan campur tangan di dalam dia mendidik, menumbuhkan anak Mikaela ini kepada Tuhan. Biarlah Mikaela ini akan menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Kekuatan Tuhan tinggal dalam hatinya. Kekuatan Tuhan akan terus bekerja di dalam hatinya. Di dalam nama Yesus, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti pertumbuhan anak Mikaela ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba menumpangkan tangan, berkati Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Hamba juga menumpangkan tangan bagi kedua orang tua, Bapak Raymond dan Ibu Aprilia Yeni, untuk benar-benar mendidik dan membawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, supaya Mikaela ini akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya, sehingga janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup keluarga ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan berdiri. Silakan duduk. Ya. Ini anak Mikaela Van Susanto, ya, dan Yesus memberkati. Menumpangkan tangan atas anak Nathanael Sian Prasetyo. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati kehidupan anak Nathanael ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kekuatan Tuhan akan menyertai hidup anak Nathanael ini di dalam nama Yesus. Dan Nathanael ini akan menjadi anak yang bertumbuh kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Haleluya. Dan hamba menumpahkan tangan kepada Bapak David dan Ibu Dewi sebagai kedua orang tua anak Nathanael ini, untuk benar-benar membawa Nathanael ini datang di hadapan Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, dan akan memberikan kekuatan di dalam pertumbuhan anak Nathanael ini untuk hidup takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Dan kami percaya berkat yang dari Tuhan akan melimpah dalam kehidupan Ibu Dewi dan Bapak David. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, Tuhan memberkati. Ini dikenalkan dulu. Ini anak Nathanael. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya pada pagi siang hari ini ke rumahmu masing-masing, di tempat tujuanmu masing-masing. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi engkau. Pulanglah dengan sukacita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai dan melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita. Amin.